Calvin Verdong, pemain tim nasional kita, bek kiri andalan bagi Garuda Warriors, sekarang bermain di Nijmegen, membuat gol pertamanya pada musim ini di pekan ke-19 Liga Utama atau Eredivisie. Luar biasa. Nijmegen klubnya Calvin Verdong menang 4-1 melawan Fortuna Sittard yang di peringkat Eredivisie itu justru ada di peringkat ke-8 karena mereka itu masih di peringkat ke-11. Tapi bagi Verdong luar biasa, di menit ke-71 ya, mereka bisa unggul dengan 3-1 ya, dan Verdong tembakan kaki kiri dia itu keras sekali. Dalam kotak penalti dia berdiri mendapat bola cutback dan dia melepaskan tanpa bisa dihalangi, diantisipasi oleh kiper dari Fortuna Sittard. Dan yang menarik dari Verdong, gol tersebut dia sambut dengan tenang sekali, memang ada kegembiraan, tetapi dia tidak terlalu bereforia yang luar biasa. Dia hanya berlari kecil ke pinggir lapangan, dikejar oleh teman-temannya dan memeluk dia. Sebenarnya kan kalau dia bisa melampiaskan ini dengan rasa euforia yang luar biasa, bisa saja, karena ini kan gol pertama dia dan ini gol yang luar biasa ya, mendapat pujian. Dia dalam ratingnya dapat angka 8. Ya, dia unggul dalam duel udara walaupun badannya agak pendek, tapi 5 kesempatan 4 kali dia unggul dalam bola udara, interceptnya bagus, tackle 2-3 yang berhasil dia lakukan dengan baik. Di posisi bek kiri memang dia tidak tergantikan. Selalu di setiap pekan ya, ketika ada pemain-pemain Eredivisie di starting 11 selalu namanya masuk. Di tempat lain gelandang kita Tom Haye justru bersedih. Kenapa bersedih? Karena Almere bermain di kandang sendiri itu tumbang dari Heracles dengan 0-2. Haye bermain, tapi kemudian ditarik keluar dia oleh pelatih mereka Almere ya, Jeroen Vriesdijk, dan dia mendapat kartu kuning, Tom Haye, dan sangat memang terpukul ketika mereka harus kalah. Ada di peringkat 17, terancam zona degradasi. Almere City ini yang Wolfswijk ada di bawah sekali, baru mereka peringkat 17, nilai 10. Ini kekalahan mereka ke-13 kali pada musim ini bagi Almere City. Jadi bukan tidak mungkin mereka akan kembali turun ke Eerste Divisie, ke divisi 2 nantinya, kalau kalian melihat penampilan mereka yang tidak begitu ya impresif ya pada musim ini, dan mereka harus perlu kerja keras lagi. El Capitano, tim nasional kita, Jai Itses ya, hampir saja menang, tapi mereka hanya bisa bermain imbang 1-1 di markas Parma. Sempat unggul lewat penalti Jol ya, bisa ini, tapi kemudian mereka Hernina bisa menyamakan kedudukan 1-1 juga lewat penalti. Jadi Pahion Palo sudah membuat mereka unggul sebenarnya dengan penalti juga, tapi sayang keunggulan itu tidak bisa dipertahankan. Jai bermain sejak awal di jantung pertahanan, tetap bermain dengan 3 back yang ditampilkan oleh Eusebio Di Francesco, pelatih mereka, karena tidak ada dari awal kan. Svoboda tuh sudah tidak bisa bermain karena lama mengalami cedera ya. Sversko juga tidak ada. Saya pikir dia akan selalu bermain dengan Sversko sana, kemudian juga ada Altare yang bisa bermain, tapi sekarang ada Hoops di sana, dan kemudian dengan Candela, dan Candela membuat satu pelanggaran sehingga ada penalti yang dibuat oleh Hernina dari Parma. Dan mereka di menit 78 sebenarnya bisa unggul, ada gol dari Venezia, klubnya Jai Ises, dari Oristano ya, Gaetano Oristano membuat gol ya, mestinya 3 poin 8 mata, tapi kemudian dianulir oleh VAR. Wasit melihat ada sedikit offside Oristano ya, kalau tidak ada anulir itu mereka akan membawa pulang 3 angka, karena posisi juga dari Venezia ini itu ada ancaman ke degradasi, ada di bawah. Jadi selain ada Monza, jadi mereka agak ketar-ketir juga ya, agak was-was juga. Memang hanya selisih mungkin ada 4 poin dengan klub milik orang Indonesia Como yang ada di peringkat ke-17, sementara Venezia itu di peringkat 19 dari 20 klub di Serie A. Sayang sekali melawan Parma cukup oke ya, ketika Jan Pahlo bisa membuat gol, tapi kemudian ada gol balasan dengan penalti, dan mereka harus perlu kerja keras lagi bagi Jai Ises dan kawan-kawan di Serie A. Dengan saya, Bung Ropan.